lobster harganya bagus, penjualannya juga cepat, keuangannya juga lancar. Kalau yang pakai potasium kan dagingnya rusak. Kalau kena potasium batu itu udah tidak mau, ke tempat itu lagi. Harus kita jaga juga itu, karena untuk kita juga ini. Kalau itu alam ini rusak, kita mau cari nafkah kemana? Kalau dirusak semua itu, kita juga rusak nanti. Mana yang lebih berhasil? Dari yang pengebom atau yang hanya cari lewat tombak, ujung tombak. Tidak pernah berhasil kalau orang ngebom, tidak pernah. Malahan yang pakai ujung tombak ini, tidak pernah min modalnya, tetap masuk. Nama lengkap Nasruddin, tempat tinggal di Desa Sriwe, Dusun Sriwe. Nama usaha UD Bangkit Usaha. Sudah dari tahun 2015. Ya 2015, berarti 7 tahun jalan. Pertama-tama kita cari pengalaman dulu di setiap daerah gitu. Pertama ke Sumbawa, cari pengalaman. Ya jika dulu kita jadi nelayan dulu. Jadi nelayan, tangkap ini lobster, bagaimana cara nangkapnya, apa pakai jaring, apa pakai alat bantu. Gitu. Setelah kita pakai jaring, agak sulit kita mendapatkan, pakai alat bantu seperti kompresor. Ya, penyelam. Ya, dulu penyelam. Dari penyelam mulai tahun 91 itu. Jadi penyelam. Lahir kan 72. Pas lepas sekolah SMP tahun 89. 89, 90, ya kita cari gandengan lagi, gitu, nikah lagi. Gitu. Setelah itu ya baru kita carikan istri nikah lewat jaring lobster ini. Kalau jaring ikan memang pernah jaring ikan, tapi penghasilannya kurang, Pak. Tidak mencukupi keluarga itu. Nah, kalau lobster harganya bagus, juga penjualannya juga cepat, keuangannya juga lancar. Sampai di mana-mana juga itu lobster aja, Pak. Sumbawa cari lobster, langsung ke Bali, ke Jawa, ke Sumatera, ya cari lobster itu aja. No jalur laut. Biasanya kalau sekali nelayan itu biasanya 4 atau 5, minim 5 lah, 5 orang. Ya pakai speed gini. Dulu pakai sapan kayu, seperti itu kan, ada sapan kayu. Karena kita lihat keselamatan kita itu tidak menjamin pakai sapan kayu. Akhirnya saya beli, juga dapat pengalaman dari Jawa, Cilacap, pakai speedboat ini, fiberan, bergelas. Wah, kalau pakai ini nyaman kita di tengah laut. Akhirnya saya coba lah gitu. Beli 1 unit, bisa bawa ke Lombok. Saya selusuri, Pak. Terus sudah nikah di Jawa itu tahun 1999, saya langsung jadi pengalaman terus itu. Dari Blitar, Tulungagung, ke Pacitan, Cilacap, sampai Labuan Ratu. Jauh sekali. Iya, tapi terus laut terus, pantai terus, Pak. Karena penghasilan kita di laut, ya cari pantai. Kalau penangkapan, yang paling enak itu kan pakai kompresor ini, Pak. Cuman kita pakai alat senter sama kaos tangan, masker sama pengisap angin dakor. Kalau malam kan udahnya keluar. Daripada kita pakai alat potasium, terlalu lama itu, Pak. Kalau pakai alat cara alami lah gitu, kita pakai senter, kelihatan langsung tangkap, masukkan ke tempat kita tampung. Karena diam gitu. Kena senter tuh diam. Kita tangkap. Tidak berapa menit lah, tempat kita taruh seperti rajut namanya itu, jadi jaring itu bisa full, Pak. Kalau siang hari nyarinya jelas pakai
saya enggak percaya, enggak pakai kalau siang hari itu. Pengalaman saya tapi nanti kalau ada yang ketemu kerja siang hari cari lobster pakai alat kompresor, pasti saya pakai itu. Pakai potasium. Tapi kalau malam enggak pakai. Karena saya sini sudah alami Pak itu. Kalau yang pakai potasium kan dagingnya rusak Pak. Dagingnya rusak. Nanti kan kena obat potasium itu selama belum dipindahkan di tempat itu pisan. Istilahnya keracunan lah gitu. Tapi kalau disatukan nanti di satu tempat, misalnya kalau di kolam gitu, ya pasti menular. Walaupun tidak pakai potasium juga ada juga warna susu. Tapi dia kalau mengeluarkan cairan, kalau mati itu kan, kalau mengeluarkan cairan itu kayaknya kayak air santan itu. Kalau yang penyakitan, kalau yang tidak penyakitan bening dia cairannya. Tapi biasa kalau ditaruh nanti mengeluarkan cairan. Tandanya. Ya itu tandanya. Itu penyakitan tuh. Tidak pernah kalau yang alam. Makanya kita lebih baik kita beli yang alam daripada budidaya itu. Nanti makanya saya tidak kirim yang budidaya Pak. Nanti dikomplain aja sama bos kan. Wah ini udahnya kurang sehat, dagingnya rusak. Akhirnya saya tuh tidak kirim. Pernah dulu kirim sekali tapi sudah diprotes sama bos. Akhirnya saya angkat tangan. Berhenti. Tidak beli. Ditawarin sama orang kalau tidak beli saya gitu. Waktu kecil hanya itu mandi-mandi di laut itu sama teman-teman yang kecil-kecil itu. Hanya laut aja dah. Kalau habis sekolah itu terendam di laut sampai perut kesal lapar baru naik. Jadi sudah menganjak umur 12-13 sudah bisa kerja, bisa selam. Pertama kerjanya ya itu cari ikan kecil-kecil yang mata jaring itu 2,5. Jadi inilah dulu dipelajari sama kakak itu. Tapi dulu kakak kita yang pelajari lupa. Dulu kan kalau salah sedikit dipukul kita tuh. Keras. Supaya cepat bisa lah gitu maksudnya. Tapi kita dipukul dikira kita disiksa gitu. Sebelum rumput laut ini kan yang pertama-tama kan rumput laut Finisum itu. Ya kita juga pertama-tama mengadakan di tahun kalau tidak salah tahun 91. Mencukupi karena waktu itu kan ikannya masih banyak. Gitu. Kalau kita pasang jaring 1-2 kali sudah dapat 50 kilo. Kalau kita timbang lah gitu. Dulu pakai keranjang, satu keranjang itu taruhlah 50 kilo gitu. Nanti itu dibelah, dijemur, diasinkan, lalu dibawa ke pasar. Itu cuma kendaraan itu waktu itu jalan dari sini ke Kuruak dulu. Waktu itu masih umur kalau tidak salah itu kelas 4. Kelas SD. Sudah mulai ikut ibu cari ikan, habis sekolah cari ikan, kita bantu ibu pecah ikan, jemur ikan, nanti dikering, dihitung berapa biji satu itu satu keranjang lah gitu. Nanti satu keranjang ada yang bawa minim 5 keranjang, cari orang dulu untuk mikul ke sana pasar. Kita juga mikul tapi sedikit, tak banyak, masih kecil kan. Waktu itu kan masih harga uang masih mahal. Kalau sudah dapat 5.000 kan sangat luar biasa sudah. Tidak kena pengalaman saya tuh, Pak. Pengalaman saya sudah di mana-mana saya kan cari lobster Pak. Jadi pikiran saya di pengalaman orang ini kirim kemana gitu. Pertama masih kirim ke Bali Pak. Masih juga saya juga jadi nelayan, kirim ke paman saya di sini namanya di Serubung tuh, Pak Hamid namanya tuh. Nah kan dia kan kirim ke Bali, belum ke Jakarta Pak. Masih ke Bali aja gitu. Nah, dapat pengalaman dari dia, saya tanya-tanya kirim kemana Pak, lewat mana Pak? Masih lewat kapal laut lagi, belum pakai pesawat itu. Akhirnya dari pengalaman 1, 2, 3 sampai seterusnya saya lari ke Bali. Di Bali juga itu enak sekali kirim lobster, kita yang nangkap susah.
Akhirnya lari ke Jawa, Pak. Di Jawa juga ya, tetap saya cari lobster juga itu. Di mana saya datangi, di sana saya cari lobster itu. Sampai ke Labuan Ratu. Enggak, karena kita nanti di tempat itu betul-betul kita cari uang, jangan hanya main-main. Nah, di tempat itu kita tanya tempat orang, di mana masalah lobster di sini, oh bagus, ya ikut orang itu. Yang pahit manis, yang pahitnya itu waktu kita kerja deh Pak. Nah waktu kita kerja, nah pas ada hujan angin gitu, nah, itu pahitnya gitu. Tapi kalau sudah kita pulang, manisnya ada, karena hasilnya ada kan. Ya pertama kita berlayar ke daerah Kupang, Sumba itu. Dulu kan karena tahun 2096 itu pernah ke Sumba Mengkudu, Pulau Mengkudu. Di sana lobsternya enggak kita tangkap pakai jaring apa, air kering. Nanti kita cari kan ada lubang-lubang, ada batu. Tinggal kita tangkap aja tuh, masukkan ke karung dulu itu. Tahun 96 itu. Akhirnya saya pulang, saya cari kapal. Kapal ada 3 tahun setelah saya ke sana, saya cari kapal, ke sana lagi. Kapalnya sudah habis diambil sama orang Kupang. Karena waktu itu dari Lombok itu kita potong kompas 130. Teman saudara saya tuh, wah enggak, bukan 150. Enggak, 130 kemarin. Itu masih kompas saja kan. Ya udah, kita lari. Kan 150, 160 kan ke arah Australia itu. Malam-malam lari itu. Sampai jam 12 malam kelihatan lampu kapal Taiwanan yang cari tuna itu. Wah, itu Sumba kan. Itu Sumba, kejar, kena banyak yang kerja di sana. Sampai di sana, kapal itu, bukan itu. Akhirnya cari keputusan arah kompas utara aja. Kalau udah kita ke utara, pasti kita kena Flores, kena mana, udah yang penting utara gitu. Akhirnya pas mau terbit matahari, kita di Sumba Barat. Selamat. Di Sumba Barat. Akhirnya kita balik ke daerah Kupang, ke Kupang, Mengkudu. Sampai di sana tahu-tahu hasil nggak ada. Bidangnya sudah nggak ada, diambil orang Kupang. Nggak bisa kerja di orang Kupang. Kalau diambil, kita dapat hanya udah salah 50 kilo. Udah pulang lagi. Beras sudah habis. Untung kita dikasih ubi di Sumba tuh sama Pak RK-nya 1 karung itu. Jalan-jalan itu kita masak itu. Nah, waktu saya mau nyebrang ke Bali Jawa, ke Bali Jawa, Selat Bali Jawa, pernah rusak mesin kapal tuh, bawa mesin 1 rusak, metalnya kalah. Saya berlayar dari jam 12 siang sampai di Muncar, saya arahkan ke Muncar. Arahkan ke Muncar, sudah tenggelam matahari. Nah, Muncar itu diperbaiki, saya lari ke daerah Pancen, Banyuwangi. Sudah kita perbaiki, kita kerja di sana. Sudah kerja di sana, kalau tidak salah 1 minggu. Ya baru saya lari ke Blitar. Karena di Blitar tempat banyak tuh. Belum ada yang kerja selam tuh. Kita yang pelajari di sana. Kita pelajari,
Dan batu itu kan nyarinya orang-orang yang dari Banyuwangi itu kan pakai siang hari dia, pakai potasium. Akhirnya saya arahkan supaya ini udang bisa awet, batu karangnya tidak mati. Saya minta bos belikan senter malam itu kan. Itu senter malam, masih waktu itu harga 700 ya. Saya pelajari malam. Ya kalau malam pun keluar saja. Kalau siang hari kan masuk batu, tuh cari di mana udah kan bahaya. Masih cari malam, sebentar kita nyelam itu. Tidak ada 50 menit sudah dapat kintalan. Akhirnya semua tertarik. Pasti enak cari malam. Lama-kelamaan ya sampai sekarang ini cari malam. Berarti di Banyuwangi itu bisa dibilang bapak yang Belum, ngajarin mereka. pakai itu obat. Kalau tidak kita arahkan di sana, Rusak. habis sudah. Batunya rusak. Kalau kena potasium, batu itu udah tidak mau. Tidak mau ke tempat itu lagi. Karena kalau dengan obat itu pasti. Karena kita pernah buktikan. Karena baunya itu, bau potasium itu tidak bisa hilang di batu. Nah kalau di air mengalir kan tidak apa-apa. Harus kita jaga juga itu, karena untuk kita juga itu. Kalau itu alam ini rusak, kita mau cari nafkah kemana? Kalau kita rusakkan, kita semakin sulit. Ya nyatanya kayak rumput laut sekarang ini. Dulu kan rumput laut ini tidak mau dilarang orang-orang dari pendatang dari Kerua, cari ikan kecil-kecil tuh, pakai potasium, mana rumput laut bisa jadi. Nah adakanlah persatuan setiap dusun rapat, cegat orang dari luar Seriwe atau luar ujung Ketangga yang masuk kawasan sini. Akhirnya itu kalau ada yang cari ikan itu langsung dekati. Bawa potasium. Semua bawa potas itu. Akhirnya kita cegati, ya alhamdulillah sekarang ini kan udah pulih kembali itu. Pertama saya ke daerah ini, ke Kerajakan. Namanya ada bapak angkat namanya Pak Temon. Itu gara-garanya adik saya dulu pernah ke Jawa, terus cerita di sana tuh banyak udang. Akhirnya saya tidak bisa tidur itu. Udangnya kayak apa di sana. Ya udah ayo kita ke sana. Masih itu perongkosan kapal lautnya itu 7.500 itu. Kapal lautnya. Sampai dari Ketapang ke Kerajakan 10.000. Ayo udah kalau ke sana. Ya akhirnya ke sana. Terus ditempatkan ke bapak angkat sana namanya Pak Temon. Nah, saya pinjam perahunya dia, pakai itu tenaga Pak, selam tenaga itu tuh. Saya coba cari dulu kan, betul apa enggak, lobsternya banyak. Saya survei siang hari, ternyata betul. Saya coba pakai tenaga dulu, setelah itu kita ambilkan alat dari sini, bawa ke Kerajakan. Setelah datang orang dari Banyuwangi ini, ya pakai dia obat potasium itu. Diambil sampai 50 kilo, 30 kilo tiap hari. Nah setelah batunya mati kan batunya sama potasium itu. Sampai berapa tahun tidak mau, tidak mau tempati. Nah makanya itu saya kasih saran, saya pelajari untuk cara nangkapnya seperti ini. Lebih enak kita cari malam daripada cari siang hari. Kalau kita cari siang hari, kita kan masuk lubang batu. Nanti kalau alatnya mati, mesinnya mati di atas,
kita mau keluar pernapasan habis terus bagaimana, dan bahaya bisa menyebabkan nyawa. Seringkali terjadi. Cuman kalau kompresor itu dalam 1 bulan itu dibersihkan tabung tangkinya. Nah, si pekerja ini setiap pagi itu minim dia habiskan air 1 botol aqua besar. Sebelum dia merokok itu, habiskan dulu 1 botol. Jadi dia bisa bersih berparunya. Kebanyakan orang itu walaupun tidak pakai alat selam, kalau tidak ada minum setiap pagi itu, dia minum sedikit aja. Dulu lupa nanti kan, lupa dengan rokoknya, lupa dengan makanannya. Kalau kita amalkan itu air putih itu setiap pagi, insya Allah, iya minum 1 botol aqua. Jadi karena waktu kita nyelam itu kan pori-pori kita ini kan tertutup, tidak terbuka nanti. Nah, untuk menjaga pori-pori tertutup ini sebelum dia naik dari dasar laut, nanti kan ada yang bantu kalau bisa kencing gitu. Kalau saya bisa kencing, insya Allah tetap selamat. Nah, waktu kan kalau lobster ini kan musiman kalau di Jawa itu. Kalau di sini sepanjang tahun. Kalau di Jawa kan ada musim dinginnya. Memang lobster ini hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya selama 6 bulan. Tetapi setelah 6 bulan nganggur kita kan. Nah, kita nunggu datanya musim lagi, uang tabungan kita habis. Kita mau ikuti orang seperti nelayan yang lain, jadi kemasukannya sangat tipis, kadang-kadang kebanyakan minum. Jadi malasnya kita di sana. Ya kita bantu orang tua yang bersihkan ladang, ya panen di ladang. Itu saya tanam tebu, kita bantu. Yang paling enak melaut, karena boleh kita katakan setiap hari bisa ada kemasukan. Setiap hari. Memang di darat juga ada setiap hari. Umpama kita mau buruh, paling ya 50.000, 100.000 lah per harinya. Kalau nelayan kan setiap hari, setiap malam mau kerja, pulang insya Allah bisa dapat hasil. Ya, kalau petani kan di darat kan tani kan sekali 3 bulan. Kalau orang pinggiran tidak bisa. Saya tidak makan katanya. Gitu. Ya memang kaya mas. Cuman nanti kekayaannya itu, yang keuangan itu dia memanfaatkan itu apa? Karena namanya kalau perempuan itu kan banyak cara, banyak keinginan. Nanti waktu panen suaminya, woi dia beli apa? Yang penting tidak berharga ya dia beli baju, beli segala macam yang rusak-rusak lagi. Coba dia beli mendingan, kan enak kita. Nanti belum datang orang yang jual baju bulanan, belum segini bulanan. Nah di sanalah nelayan pantai. Sekarang kalau dari yang punya kompresoran 47. Kalau yang nggak punya kompresor itu sekitar 60-an. Ya dari Sumbawa aja kalau sekarang ini. Pokoknya dari Sumbawa, Barat, Sumbawa Timur, Cima, terus sampai ke lewat ke Bangka lagi. Paling jauh ke daerah Dompu. Lebih banyak di sana karena lokasinya luas. Kalau Lombok kan sekitar kita ini kan hanya berapa ini? Sampai ke Pantai Pink itu sedikit lokasinya. Kalau Sumbawa itu 1 hari kita lari itu belum juga notok tuh. Masih banyak. Masih luas, masih banyak tempat itu. Akhirnya ya nelayan lari ke sana. Kalau di sini paling kuat 1 minggu dah. 1 minggu di sini kerjanya. 1 minggu sini sudah kekurangan lobsternya sudah kurang gitu. Karena lokasinya sedikit kan. Coba bayangkan yang 40 turun di sini lokasi sedikit, kan ada kurang. Tidak dihabis tapi kurang banyak. Kalau cuaca bagus,
ya 1 malam lah gitu. Bisa mencapai 300 kilo, bisa mencapai 305. Kadang-kadang biasanya itu 250, 200 yang biasanya. Tapi kalau cuaca pagi sampai dari sore sampai pagi itu bagus, bisa mencapai 300. Yang mahal itu kan mutiaranya, tapi mutiara jarang didapat. Tapi ada yang lebih mahal, ada yang mahal juga di situ. Waktu itu kan kipas merahnya. Kipas merah ini kan 2 macam, kipas merah tanduk sama kipas merah biasa. Ada kipas hitam, yang mahal kan kipas merah biasa ini. Kalau yang tanduk kan ada tanduknya itu, kipas tanduk namanya itu. Itu mencapai 700. Itu semua rata Pak. Dari timur sampai barat ada kipas merah, kecuali bagian utara. Bagian utamanya Lombok Utara gitu. Kalau Bali utara, Jawa utara. Karena dia itu tidak senang di lumpur, senangnya di karang-karang. Lobster semua lobster itu kebanyakan di daerah selatan yang ada karang dan gelombang besar. Kalau kita penjualannya itu kan nanti kan mulai dari nelayan kita masukkan berapa yang sekian nelayan berapa jumlahnya kayak gitu kan. Nah terus ditambah sama biaya dari box, dari kargonya, pesawatnya, itu dikatakan jadikan satu. Jadikan satu, harga dari nelayan sama biayanya itu. Misalnya ini, dalam satu box itu nanti biayanya 5 juta atau 6 juta. Nanti dalam satu box itu kita kirim, nah, tinggal nunggu dari sana. Nanti kalau dari sana nanti harga 8 juta, tinggal kita potong. Ya saya bilang buktikan. Kalau anda percaya, potong leher saya. Mana yang lebih beruntung? Mana yang lebih berhasil? Dari yang pengebom atau yang hanya cari lewat tombak, ujung tombak gitu. Hanya cari lobster sama ikan pakai ujung tombak kan. Tidak pernah berhasil kalau orang ngebom, tidak pernah. Tidak pernah. Malahan yang pakai ujung tombak ini tidak pernah modalnya, tetap masuk terus. Nah, bagaimana saya bilang? Terbukti apa enggak? Memang kamu sekarang tidak dapat 2 sampai sekian perahu. Tapi 1 bulan kamu dapat. Tidak tiap hari. Untuk pesanan saya kepada semua masyarakat di kampung saya sendiri, walaupun dimanapun juga, ya kita sama-sama peliharalah lingkungan kita yang baik, jaga yang baik, bina yang baik, jangan dirusak. Kalau dirusak semua itu kita juga rusak nanti. Kita kalau alam ini kita rusak, ya kita cari makan di mana? Ibaratnya ladang, Pak. Mau bernaung kalau pohon kayunya kita rusak, bernaung di mana? Kan tidak ada, kepanasan kita. Begitulah juga di laut. Peliharalah karang-karangnya itu untuk tempat berumahnya udang, ikan, apapun yang hidup di laut kan. Gitu. Makanya saya sarankan semua teman-teman dimanapun juga saya sarankan jagalah lingkungannya baik-baik, peliharalah. Bila perlu lestarikan biar lebih indah. Seharusnya kita yang bantu pemerintah, bukan bantu dengan uang. Kalau kita tetap mau dibantu sama uang atau bahan apapun juga. Padahal pemerintah itu kan dia bantu kita kan uang dari kita itu. Nah sekarang ini kita mau dibelikan perahu lah sama pemerintah. Tapi nunggu dulu uang dari kita, uang pajak, uang apa. Lebih baik kalau kita punya uang beli sendiri sudah bisa kerja. Kan itu kan. Lebih baik kita bantu pemerintah daripada kita dibantu. Nah itu kalau dari dulu tuh Pak itu bahan-bahannya. Hanya sia-sia aja. Kalau bisa sama pemerintah itu. Apa kegiatannya masyarakat yang cocok bagi dia, itulah yang diberi. Jangan orang jaring dibeli keramba. Orang pekerjaan
selam bagi kasih keramba. Kalau orang mancing dikasih pancing, kalau orang jaring dikasih jaring, baru bisa hidup dia. Kurang tepat itu. Nah, sekarang biaya sampai 300 juta ditaruh di laut, hasil ndak ada, barang rusak, kan sia-sia itu. Lebih baik jaring kasih jaring. Jaring kasih jaring, pancing kasih pancing. Jangan orang mancing dikasih keramba. Jaringnya 1 unit dia pakai, bisa dia dapat hasil, bisa banyak. Tapi kalau pemerintah ngasih 10 unit, kan lebih banyak dapatnya dia. Kalau penyelam mau dikasih keramba, ya enggak bisa juga. Karena apa? Tiap hari dia pergi, mengurus apa dia itu? Dan juga penyelam itu enggak mau dia itu kalau hasilnya 1 atau 5 bulan, 6 bulan baru panen, enggak mau. Lebih baik kasih perahu, kasih apa itu, yang penting dia kerja tiap hari.